Oke, tadi sampai sini berarti kasnya belum kita terima, dia hanya sebagai piutang. Jadi piutangnya bertambah 3.000, ekuitasnya bertambah 3.000, berarti balance ya. Selanjutnya, setelah selesai transaksi, kita masukkan ke semua kebersamaan dasar akuntansi. Nah, kita bikin laporan keuangan laba rugi dulu yang pertama, dimulai dari pendapatan. Pendapatan dari mana aja di sini? Kita lihat. Pendapatan 5.000 berarti dapat dari nomor 6 sebesar 2.000 yang sudah diterima kasnya, sama yang nomor 8 sebesar 3.000 walaupun belum diterima kasnya tetapi sudah diakui sebagai pendapatan. Ya, jadi di sini pendapatannya sebesar 5.000. Terus beban dikurangi dari di soal nomor 7. Ada beban servis kendaraan, beban gaji dan beban telepon. Di sini digabungin, dirinciin. Ya, total bebannya 3350. Sudah ketemu, berarti pendapatan dikurang dengan beban sehingga laba bersihnya menjadi 1.650. Laba berarti ya. Oke. Selanjutnya setelah laba rugi kita membuat laporan perubahan ekuitas. Ya, di sini dari modal awal sebesar 10.000. Dapat dari mana? Dapat dari soal nomor 1. Ingat nggak tadi soalnya? Menyetorkan uang tunai sebesar 10.000 ya. Ini modal awal. Terus lagi ada setoran modal pemilik, nggak ada ya. Terus laba bersihnya, laba bersih tadi kita sudah hitung 1.650. Nah, sehingga di sini 10.000 ditambah dengan 1.650 menjadi 11.650 totalnya. Dikurangi dengan prive atau dividen tunai pemilik sebesar 750. Didapat dari nomor 5 soalnya di sini. Nih. Ya, kita masukkan sehingga modal akhirnya menjadi 10.900. Setelah selesai laba rugi, kita bikin laporan perubahan ekuitas, baru terakhir kita bikin laporan keuangan, laporan neraca atau posisi keuangan. Nah, sementara untuk perusahaan jasa kita buat 3 laporan keuangan dulu untuk persamaan dasar akuntansi. Ya, latihannya 3 laporan keuangan dulu. Untuk menyusun laporan posisi keuangan, kita susun dari mulai aktiva. Aktiva itu ada apa aja tadi? Ada kas, ada piutang, ada kendaraan. Dapat dari mana? Dapat dari tabel persamaan dasar tadi nih. Sisi aktiva, sisi aset ada kas, piutang, kendaraan. Betul? Nah, inget ini sisi pasifanya ada hutang bank dan ekuitas. Kita masukkan di sebelah pasifa, sebelah kanan. Ada hutang usaha 6.000 dan modalnya dapat dari mana modalnya? Dapat dari sini kalau modal akhir 10.900. Jadi totalnya sisi aktiva 16.900, sisi pasifa sebesar 16.900. Ini 3 laporan keuangan. Sampai sini ini contohnya ya. Kita lanjut lagi. Tadi di sini keterangannya dulu. Neraca dibuat dengan maksud untuk menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada suatu saat tertentu. Laba rugi menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai dalam suatu periode waktu tertentu. Kewajiban adalah hutang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Ya. Modal adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aktiva perusahaan. Kalau pendapatan itu kenaikan aktiva sebagai akibat aktivitas penjualan perusahaan, sedangkan biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh pendapatan. Modal pemilik akan bertambah atau ekuitas pemilik bertambah, tadi kan sudah dijelaskan ya, akan berkurang juga tadi sudah dijelaskan di yang pertama. Oke. Ya, kita lanjut lagi contoh soal yang kedua. Tadi baru yang pertama mungkin masih agak pusing ya. Soal yang kedua. Nah, di sini ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 8, 10, 15, 20, 22, 25, 28, 30 sama 31 selama bulan Januari 2021. Usahanya apa? Menjahit ya, perusahaan jahit berarti. Oke, di sini teman-teman bisa lihat utuhnya.
Ya, Ibu bahas yang bagi 2 ya, biar nggak bingung. Coba kita cek tanggal 1. Nona Sapitri memulai usahanya dengan menginvestasikan sebagai modal pertama. Nah, ingat, menginvestasikan berarti ada yang masuk uangnya ke dalam perusahaan. Berarti apa yang bertambah? Kas bertambah dan ekuitas atau modal bertambah. Nah, kalau di sini bilangnya modal, nggak apa-apa ya, modal atau ekuitas lah ya. Oke, yang kedua, tanggal 2, dibeli dengan kredit mesin jahit atau peralatan jahit. Nah, sebenarnya di sini sudah jelas akunnya peralatan jahit ya. Sebesar 150 dibeli secara kredit. Kredit berarti udah bayar belum? Belum dong, karena kredit berarti kita berhutang kepada perusahaan. Berarti apa yang bertambah? Hutang perusahaan bertambah. Dan peralatan perusahaan bertambah sebesar 150. Lihat di tabel. Oke ya. Sampai sini kita total kasnya 1.500.000, piutangnya masih kosong, perlengkapannya kosong, peralatan 150.000, hutangnya 150.000, modalnya 1.500.000. Kita total masih balance ya. Oke, sisi aktiva berarti kan harta, sisi pasifa tadi utang plus modal, balance. Oke. Lanjut soal nomor 3. Dibeli tunai perlengkapan jahit. Namanya tunai berarti kita mengeluarkan duit. Kan membeli, kita membeli. Berarti kasnya berkurang, ya kan? Sama ada yang bertambah karena kita membeli perlengkapan. Berarti perlengkapannya masuk sebagai aset perusahaan. Ya, berarti perlengkapan sebesar 30.000. Oke, dilihat di sini di tanggal 3 di tabel. Kasnya bertambah, perlengkapan bertambah. Kasnya berkurang, perlengkapan bertambah. Masih balance dong. Soal nomor 8. Diterima pendapatan dari menjahit sebesar 50.000. Kita sudah terima nih pendapatannya. Berarti sama kayak tadi soal yang pertama. Kasnya bertambah, modalnya bertambah atau ekuitas bertambah. Nah, agar mudah untuk membuat laporan keuangan, kalian tandain di samping mana modal awal, mana pendapatan, karena ntar buat bikin laporan keuangan tadi seperti di samping ditandain pendapatan jasa. Oke, biar nggak bingung lagi ntar nambahnya. Balance tanggal 10 telah diselesaikan borongan menjahit atas langganan 250.000 difakturkan untuk ditagih. Berarti kita sudah menyelesaikan pekerjaan, tinggal nagih aja uang pendapatan kita. Berarti sudah diakui sebagai pendapatan, tapi belum diterima uangnya. Masuknya kemana? Masuknya ke piutang. Piutang kita bertambah 250.000 dan modal kita bertambah 250.000 karena merupakan pendapatan jasa. Walaupun belum kita terima uangnya, tapi masuk menjadi piutang. Hak yang harus kita terima. Gitu. Tanggal 15 dibayar beban sewa. Kalau beban pasti mengurangi kas, mengurangi modal. Seperti itu. Tulis beban sewa. Tanggal 20 mengambil uang untuk kepentingan pribadi atau prive. Berarti mengurangi kas, mengurangi modal atau ekuitas ya. Harus diingat itu aja. Kuncinya apa gitu. Tanggal 22 dibayar angsuran hutang. Kita bayar hutang, perusahaan bayar. Berarti kalau perusahaan bayar berarti kasnya bertambah, kasnya berkurang, hutangnya berkurang. Kasnya berkurang karena kita bayar hutang, hutangnya berkurang karena kita sudah bayar. Ya dong, masa hutang kita 5.000 misalnya terus kita bayar 1.000 masih 5.000 aja. Hutangnya berkurang dong. Seperti itu. Makanya di sini tanggal 22 kasnya berkurang, hutangnya berkurang. Kita total sisi aktiva harta, sisi utang plus modal masih balance ya. Tanggal 25 diterima angsuran pembayaran dari langganan atas borongan tanggal 10 Januari yang lalu. Diterima angsuran pembayaran dari langganan tanggal 10. Tadi kan tanggal 10 kita sudah selesai, sudah kita akuin sebagai pendapatan nih. Ya, tapi belum dibayar. Nah, tanggal 25 ini kita terima uangnya. Berarti apa yang bertambah? Kas kita bertambah,
Tapi ekuitas nggak bertambah lagi karena ekuitas sudah bertambah di tanggal 10. Berarti apa yang berkaitan di tanggal 25 akunnya? Kas dengan piutang. Karena kas itu kita terima uang, piutangnya berarti menjadi berkurang dong. Yang tadinya ada piutang di si A misalnya 250.000 udah dibayar 30.000. Masa masih segitu aja? Berarti kan pihak A itu udah bayar utang ke kita, harus kita kurangin piutangnya. Berarti di tanggal 25 ini yang berkurang adalah piutang, yang bertambah adalah kas. Sisi aktiva yang nggak ada perubahan, tetap balance kok, ya kan? Tanggal 28 diterima pendapatan dari usaha jahit sebesar 120.000. Pendapatan jasa ya, berarti kas bertambah, modal bertambah. Seperti itu. Tanggal 30 dibayar beban usaha, beban kebalikan, berkurang kas, berkurang ekuitas atau modalnya berkurang. Tanggal 31 setelah diadakan inventaris ternyata perlengkapan jahit yang ada bernilai 20.000. Kita cek di akhir, di sebelum tanggal 31 itu berapa, ada perlengkapan itu 30.000. Nah salah, harusnya 20.000 di akhir, berarti harus kita kurangkan sebesar 10.000 menjadi beban. Berarti sifatnya tanggal 31 ini beban, perlengkapan berkurang 10.000, ya kan? Jadi dikurangin berapa biar tersisa 20.000. Berarti dikurangin 10.000 dan menjadi beban perlengkapan, berarti modalnya berkurang. Perlengkapan dikurangi 10.000, modalnya dikurangi 10.000 karena beban perlengkapan. Oke, selanjutnya kita total. Terakhir kita hitung harta itu sebesar 1755 dan sisi pasifa utang plus modal 1755. Balance ya sampai sini. Oke. Lanjut kita bikin laporan keuangan. Yang pertama laba rugi. Nah, ini udah dikasih tanggal-tanggalnya nih. Pendapatan dari tanggal 8, 10 sama 28. Beban dari dari beban sewa itu yang atas tanggal 15, beban usaha di tanggal 30, beban perlengkapan di tanggal 31. Dikurangi lebih besar pendapatan berarti perusahaannya laba 355. Kita hitung laporan perubahan ekuitasnya. Modal awal tadi kan ada di soal ya, modal awal tuh di tanggal 1. Terus lagi ditambah sama laba yang tadi sudah kita hitung. Selanjutnya dikurangin dengan prive di tanggal 20. Sehingga di sini laporan modal akhirnya sebesar 1655. Lanjut kita bikin laporan posisi keuangan. Ya, aktivanya apa aja? Dapat dari mana? Dapat dari tadi ini di tabel persamaan dasar. Aktivanya itu apa aja? Kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Sisi pasifanya hutang dan modal. Modal dapat uangnya, dapat angkanya jangan dari persamaan dasar ya, tapi dapat dari sini modalnya, angka modalnya. Oke, kita total sisi aktiva, sisi pasifa, balance. Oke, seperti ini. Ini contoh soal yang kedua. Nah sekarang ibu sudah kirimkan soal kalian, soal ketiga. Coba kalian buat persamaan dasar dan laporan keuangan sesuai dengan contoh di sini. Laporan keuangan laba rugi, urutannya laporan keuangan perubahan ekuitas sama laporan posisi keuangan. Ya, urutannya seperti ini. Persamaan dasarnya dikasih nama seperti ini, yang rapi. Ya, jadi kalau misalkan cara buat tabelnya kita harus tahu dulu akunnya ada apa aja, baru kita nyesuaiin tabelnya enak. Gitu. Tadi dikirimkan ke GCR ya. Hasil dari jawaban yang kalian kerjakan. Dan kalau ada pertanyaan silakan dibuka forum di GCR, boleh. Nanti ibu akan balas kalau ibu sudah lihat pertanyaan di sana. Biar teman-teman juga bisa melihat jawaban apa yang kalian tanyakan. Mungkin teman-teman juga pada nanya. Oke, jelas ya. Silakan boleh nanya apapun di GCR mengenai materi persamaan dasar akuntansi. Untuk berikutnya kita akan membahas jurnal umum. Ya, kita masuk ke jurnal umum dan buku besar. Silakan kalian pelajari. Oke, terima kasih banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.